Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, kita sering bertanya-tanya, apa rahasia di balik kesuksesan luar biasa yang dicapai oleh para orang kaya? Mereka bukan hanya sekedar mendapatkan keberuntungan, melainkan menjalani kehidupan dengan pola pikir yang terstruktur dan disiplin yang tinggi. Kebiasaan-kebiasaan yang mereka anut telah terbukti mampu mengubah setiap tantangan menjadi peluang emas, sehingga menghasilkan pencapaian yang konsisten dan berkelanjutan. Setiap kebiasaan yang akan kita kupas bukanlah sekedar rutinitas harian, melainkan strategi hidup yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi diri. Dengan pendekatan kritis dan skeptis, kita ditantang untuk meninjau kembali cara pandang kita terhadap waktu, keputusan, dan resiko. Melalui pemahaman mendalam tentang 15 kebiasaan yang tidak pernah dilakukan oleh orang kaya, kita akan belajar bahwa perubahan kecil dalam pola pikir dapat membuka jalan menuju kemerdekaan finansial dan kesejahteraan sejati. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita merenungkan, yaitu apakah kita telah siap meninggalkan kebiasaan yang menghambat kemajuan dan menggantinya dengan strategi yang telah teruji. Dengan semangat untuk terus belajar dan mempertanyakan status quo, video ini mengajak kita untuk mengubah paradigma hidup. Bersiaplah menyelami kunci-kunci sukses yang tersembunyi dan bangunlah masa depan yang lebih cemerlang melalui langkah-langkah strategis yang didasari oleh logika dan inovasi. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke kebiasaan yang tidak pernah dilakukan orang kaya yang pertama, yaitu adalah tidak pernah menunda-nunda. Para orang kaya memahami bahwa waktu adalah aset paling berharga. Mereka tidak pernah menunda-nunda tugas penting, karena setiap detik yang hilang merupakan peluang yang tidak akan kembali. Dalam setiap keputusan, mereka mengutamakan aksi cepat dan tepat guna mencapai hasil maksimal. Kebiasaan ini sudah tertanam dalam pola pikir mereka sejak dini, menjadikan produktivitas sebagai prioritas utama. Apakah kita sudah menyadari betapa berharganya waktu kita? Mereka selalu merencanakan langkah ke depan dengan disiplin yang tinggi. Setiap rencana dieksekusi tanpa penundaan, karena mereka tahu bahwa penundaan hanya akan menghambat laju inovasi dan pertumbuhan. Pendekatan ini mengajarkan kita bahwa keberhasilan datang dari konsistensi dan tindakan nyata, bukan sekedar niat baik yang tak terrealisasikan. Setiap rencana, sekecil apapun, harus segera diimplementasikan demi membangun momentum positif. Bukankah sudah saatnya kita mengikis sifat menunda dalam diri? Dalam menghadapi tugas berat atau proyek besar, orang kaya mengadopsi strategi do it now yang terbukti efektif. Mereka mengutamakan penyelesaian masalah dan tidak membiarkan hambatan menghalangi langkah mereka. Kedisiplinan dalam mengelola waktu membuat mereka mampu mencapai target yang sulit sekalipun. Dengan menghindari prokrastinasi, mereka memaksimalkan potensi diri secara optimal. Tidakkah kita ingin merasakan kepuasan dari setiap pencapaian yang didorong oleh tindakan nyata? Kebiasaan ini juga tercermin dari bagaimana mereka mengatur jadwal harian yang terstruktur. Rencana yang matang dan eksekusi yang cepat adalah kunci dalam mengatasi rasa malas dan keraguan. Mereka meyakini bahwa setiap penundaan adalah lawan dari kemajuan, sehingga tidak ada ruang untuk mengulur waktu. Melalui konsistensi, mereka membangun reputasi sebagai pribadi yang handal dan dapat diandalkan. Apakah kita siap menertibkan waktu kita seperti mereka? Akhirnya, ketegasan dalam menolak penundaan mendorong mereka untuk selalu berada di depan persaingan. Tidak ada ruang bagi rasa nyaman dalam menunda, karena dunia bergerak cepat dan peluang tidak menunggu siapapun. Pola pikir ini menjadi pondasi yang kokoh dalam perjalanan menuju sukses. Dengan terus mengingat pentingnya setiap detik, mereka menjaga momentum dan selalu siap menghadapi tantangan. Bagaimana jika kita mulai mengimplementasikan prinsip ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Kemudian kebiasaan yang tidak dilakukan orang kaya yang kedua adalah tidak pernah mengeluh atau menyalahkan keadaan. Orang kaya selalu memandang setiap tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Mereka tidak pernah mengeluh atau menyalahkan keadaan, karena mereka memahami
bahwa keluhan hanya menguras energi tanpa membawa solusi. Sikap positif ini memungkinkan mereka untuk fokus pada tindakan konstruktif, bukan pada permasalahan itu sendiri. Dengan demikian, setiap rintangan dianggap sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Mengapa kita masih sering terjebak dalam sikap mengeluh? Dalam pandangan mereka, setiap masalah memiliki celah solusi yang harus segera diidentifikasi dan diatasi. Alih-alih mencari kambing hitam, mereka bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Pendekatan ini membantu mereka untuk melihat peluang di balik kesulitan. Dengan demikian, mereka mengubah setiap keluhan menjadi bahan bakar untuk inovasi dan perbaikan diri. Apakah kita telah cukup kritis untuk menemukan solusi dalam setiap permasalahan? Keteguhan hati dan keberanian untuk bertindak tanpa menyalahkan orang lain merupakan kunci keberhasilan mereka. Orang kaya memandang kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Sikap ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam sikap victim mentality, melainkan untuk mengontrol nasib sendiri. Mereka meyakini bahwa setiap tanggapan terhadap masalah haruslah proaktif dan solutif. Bukankah ini sebuah pendekatan yang lebih dewasa dan efektif? Menghindari sikap mengeluh juga membantu mereka untuk fokus pada apa yang dapat dikendalikan. Mereka tidak membuang waktu dengan menyesali keadaan yang sudah tidak dapat diubah, melainkan berfokus pada langkah konkret untuk memperbaikinya. Hal ini menciptakan mindset resilient yang mampu menembus segala keterbatasan. Setiap tantangan adalah panggilan untuk bertindak, bukan untuk menyerah pada keadaan. Apakah kita sudah cukup berani untuk merubah cara pandang kita terhadap kesulitan? Dengan tidak menyalahkan keadaan, mereka menciptakan lingkungan mental yang bebas dari negativitas. Energi positif yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menggerakkan ide-ide segar dan inovasi yang menguntungkan. Kebiasaan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperkuat integritas pribadi. Mereka selalu bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa membuat situasi ini lebih baik? Mengapa tidak kita ambil pelajaran dan mulai berfokus pada solusi daripada keluhan? Kemudian, kebiasaan yang ketiga adalah tidak pernah mengeluarkan uang secara impulsif. Orang kaya sangat berhati-hati dalam mengatur keuangan mereka dan tidak pernah melakukan pemborosan impulsif. Setiap pengeluaran dipertimbangkan secara matang, dengan perencanaan dan analisis yang mendalam. Mereka memahami bahwa setiap rupiah memiliki potensi untuk menghasilkan lebih banyak nilai di masa depan. Dengan demikian, mereka selalu mengutamakan investasi jangka panjang daripada pengeluaran yang bersifat sementara. Sudahkah kita mengelola keuangan dengan bijaksana seperti mereka? Sikap bijak dalam pengeluaran ini mendorong mereka untuk memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Mereka selalu mempertanyakan, apakah pengeluaran ini akan mendatangkan keuntungan atau hanya sekedar memuaskan keinginan sesaat? Pertanyaan kritis ini mendorong pengambilan keputusan yang lebih rasional dan berorientasi pada tujuan jangka panjang. Dengan cara ini, pengeluaran tidak lagi menjadi sumber beban, melainkan alat untuk mencapai kemerdekaan finansial. Apakah kita sudah cukup kritis dalam setiap transaksi keuangan kita? Strategi keuangan mereka juga melibatkan pengelolaan anggaran yang ketat dan disiplin tinggi. Mereka menetapkan batasan pengeluaran dan selalu mengevaluasi efektivitas setiap pembelian. Kebijakan ini mendorong mereka untuk menghindari jebakan konsumtif yang seringkali menguras sumber daya tanpa memberikan nilai tambah. Dengan demikian, setiap pengeluaran diarahkan untuk menciptakan kekayaan dan peluang investasi. Bukankah ini merupakan prinsip dasar yang seharusnya kita terapkan? Dalam setiap keputusan finansial, mereka selalu meninjau kembali rencana jangka panjang. Tidak ada ruang untuk keputusan emosional yang bisa merusak kestabilan keuangan mereka. Melalui analisis yang mendalam, mereka memastikan bahwa setiap pengeluaran sejalan dengan tujuan hidup dan visi masa depan. Hal ini menciptakan kestabilan yang memungkinkan mereka untuk mengatasi fluktuasi ekonomi dengan lebih tenang dan terukur. Tidakkah kita ingin memiliki kendali penuh atas keuangan kita?
Akhirnya, disiplin dalam pengeluaran impulsif adalah salah satu pilar utama dalam mencapai kebebasan finansial. Dengan menolak gaya hidup konsumtif yang boros, mereka membuka jalan untuk investasi yang lebih produktif dan berkelanjutan. Kebiasaan ini juga mengajarkan kita untuk selalu mempertimbangkan nilai dari setiap rupiah yang kita keluarkan. Dengan demikian, setiap keputusan keuangan menjadi cermin dari visi besar dalam hidup. Sudah waktunya kita mulai memprioritaskan nilai dan keberlanjutan dalam setiap pengeluaran. Kemudian kebiasaan yang keempat adalah tidak pernah mengabaikan pendidikan finansial. Orang kaya selalu menekankan pentingnya pendidikan finansial sebagai pondasi untuk mencapai kemerdekaan ekonomi. Mereka tidak pernah mengabaikan kesempatan untuk belajar tentang manajemen keuangan, investasi, dan strategi pasar. Pengetahuan ini dianggap sebagai senjata yang ampuh untuk melawan ketidakpastian ekonomi. Dengan pemahaman yang mendalam, mereka mampu membuat keputusan yang cerdas dan tepat sasaran. Apakah kita sudah meluangkan waktu untuk mendalami dunia finansial? Pendidikan finansial bukan hanya soal teori, tetapi juga penerapan praktis yang terus dikembangkan. Orang kaya selalu mencari sumber informasi terpercaya, membaca buku, mengikuti seminar, dan berdiskusi dengan para ahli. Mereka menyadari bahwa dunia ekonomi selalu berubah, sehingga pembelajaran tidak pernah berhenti. Sikap inilah yang membuat mereka selalu melangkah lebih maju dalam menghadapi tantangan keuangan. Bagaimana jika kita mulai membangun kebiasaan belajar seperti mereka? Investasi pada pendidikan finansial merupakan investasi pada diri sendiri. Setiap pengetahuan baru yang diperoleh mampu membuka peluang untuk meraih keuntungan yang lebih besar di masa depan. Mereka menganggap biaya untuk belajar sebagai investasi jangka panjang yang akan memberikan return yang signifikan. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya mengelola kekayaan, tetapi juga menciptakan ekosistem pengetahuan yang mendukung pertumbuhan pribadi. Bukankah investasi pada ilmu pengetahuan adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan? Kebiasaan untuk terus belajar juga menciptakan mindset yang adaptif dan inovatif. Orang kaya selalu mempertanyakan status quo dan mencari cara-cara baru untuk mengoptimalkan keuangan mereka. Mereka menggabungkan pengetahuan tradisional dengan inovasi digital, sehingga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Inilah kekuatan yang memungkinkan mereka untuk tetap relevan dan kompetitif dalam berbagai kondisi ekonomi. Apakah kita sudah cukup terbuka untuk terus mengeksplorasi pengetahuan baru? Akhirnya, komitmen terhadap pendidikan finansial membentuk karakter yang disiplin dan visioner. Dengan terus menimba ilmu, mereka menciptakan strategi keuangan yang holistik dan berkelanjutan. Pengetahuan inilah yang menjadi landasan untuk membuat keputusan finansial yang tepat, menghindari resiko yang tidak perlu, dan memanfaatkan peluang yang ada. Pola pikir kritis dan skeptis terhadap informasi yang ada juga mendorong mereka untuk selalu mencari kebenaran dalam setiap data. Sudahkah kita berkomitmen untuk tidak pernah berhenti belajar tentang keuangan? Kemudian, kebiasaan yang tidak pernah dilakukan orang kaya yang kelima adalah tidak pernah hidup tanpa perencanaan. Perencanaan adalah kunci utama dalam mencapai kesuksesan jangka panjang. Dan orang kaya tidak pernah hidup tanpa perencanaan yang matang. Mereka selalu menetapkan tujuan yang jelas baik dalam karir maupun keuangan, dan merancang strategi untuk mencapainya. Dengan perencanaan yang terstruktur, setiap langkah memiliki arah yang pasti dan risiko dapat diminimalisir. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengatasi ketidakpastian dengan kepala dingin. Apakah kita sudah merencanakan masa depan kita dengan serius? Setiap rencana yang mereka buat didasarkan pada analisis mendalam dan evaluasi terhadap berbagai kemungkinan. Mereka tidak hanya menetapkan target, tetapi juga mengantisipasi hambatan yang mungkin muncul. Pendekatan ini mengajarkan kita untuk tidak pernah mengambil keputusan secara sembrono, melainkan dengan perhitungan yang matang. Dengan demikian, perencanaan menjadi alat untuk mengarahkan energi dan sumber daya menuju tujuan yang lebih besar. Tidakkah seharusnya kita mengutamakan perencanaan dalam setiap aspek kehidupan? Orang kaya selalu menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan panjang secara simultan.
Kombinasi strategi ini memastikan bahwa mereka siap menghadapi perubahan situasi kapanpun terjadi. Rencana jangka pendek memberikan momentum dan motivasi harian, sedangkan rencana jangka panjang mengarahkan visi besar hidup mereka. Dengan integrasi yang harmonis antara keduanya, mereka mampu menciptakan kesinambungan dan stabilitas dalam mencapai target. Bagaimana jika kita mulai menyusun rencana hidup yang komprehensif? Keberhasilan perencanaan terletak pada disiplin dalam eksekusi dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika. Orang kaya secara konsisten memonitor dan menyesuaikan strategi mereka berdasarkan perkembangan situasi. Mereka menyadari bahwa perencanaan bukanlah dokumen statis, melainkan panduan yang harus selalu dievaluasi ulang. Dengan pendekatan yang fleksibel namun terstruktur, mereka mampu mengoptimalkan setiap peluang yang muncul. Apakah kita sudah siap untuk menertibkan hidup kita dengan perencanaan yang matang? Akhirnya, hidup dengan perencanaan bukan hanya tentang menetapkan tujuan, tetapi juga tentang membangun pola pikir yang proaktif dan visioner. Orang kaya melihat perencanaan sebagai investasi jangka panjang yang akan menentukan arah dan kualitas hidup mereka. Melalui strategi yang terukur, mereka tidak pernah terombang-ambing oleh arus situasi, melainkan menjadi penggerak utama perubahan. Kebiasaan ini menuntun mereka untuk selalu siap menghadapi tantangan dengan solusi yang terukur. Bukankah sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita terhadap perencanaan hidup? Kemudian kebiasaan yang keenam adalah tidak pernah mengandalkan keberuntungan semata. Keberhasilan yang diraih orang kaya bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan buah dari kerja keras, perencanaan, dan strategi yang terukur. Mereka tidak pernah menggantungkan harapan pada faktor keberuntungan, melainkan membangun fondasi kesuksesan melalui upaya dan dedikasi. Dengan pemikiran yang rasional, mereka selalu mencari cara untuk mengendalikan faktor-faktor yang dapat diprediksi. Apakah kita sudah cukup realistis dalam menilai peran keberuntungan dalam hidup? Dalam setiap langkah yang diambil, mereka mengutamakan data dan analisis. Keputusan finansial dan bisnis diambil berdasarkan riset pasar serta perhitungan risiko yang matang. Sikap skeptis terhadap mitos keberuntungan membuat mereka selalu mencari bukti konkret sebelum mengambil tindakan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap langkah didasarkan pada logika dan fakta, bukan sekedar harapan kosong. Tidakkah kita perlu mengurangi ketergantungan pada nasib semata? Orang kaya selalu menanamkan nilai kerja keras dan inovasi sebagai kunci untuk meraih sukses. Mereka menganggap bahwa keberhasilan adalah hasil dari persiapan yang matang dan usaha terus-menerus, bukan semata-mata kebetulan. Setiap kegagalan dianggap sebagai pelajaran yang mengasah kemampuan dan strategi mereka untuk ke depan. Dengan demikian, mereka mampu menciptakan peluang baru yang lebih pasti dan terukur. Apakah kita sudah siap mengorbankan kenyamanan demi kemajuan? Keberanian untuk mengambil keputusan berdasarkan analisis dan persiapan yang matang telah menjadi ciri khas mereka. Mereka selalu bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya kontrol dalam situasi ini? Sehingga setiap keputusan didasarkan pada faktor yang dapat diukur dan dikelola. Pendekatan ini meminimalisir resiko dan mengoptimalkan potensi keberhasilan dalam setiap langkah. Bukankah lebih bijaksana untuk mengandalkan upaya nyata daripada sekedar mengharapkan keajaiban? Pada akhirnya, kunci sukses orang kaya terletak pada pemahaman bahwa keberuntungan hanyalah pelengkap, bukan penentu utama. Dengan mengandalkan upaya nyata dan perencanaan yang matang, mereka mengubah ketidakpastian menjadi peluang. Setiap pencapaian merupakan bukti bahwa kerja keras dan strategi yang cerdas selalu mengungguli keberuntungan semata. Sudah saatnya kita mengikis ilusi bahwa hidup bisa diatur oleh nasib tanpa usaha nyata. Kemudian kebiasaan yang ketujuh adalah tidak pernah menolak investasi pada diri sendiri. Orang kaya selalu memprioritaskan investasi pada diri sendiri sebagai modal utama untuk berkembang.
Mereka percaya bahwa peningkatan kompetensi dan pengetahuan adalah kunci untuk membuka peluang baru dalam karir dan bisnis. Dengan menolak untuk mengabaikan pertumbuhan pribadi, mereka terus-menerus mencari peluang untuk belajar dan berinovasi. Investasi ini mencakup pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan tujuan hidup mereka. Apakah kita sudah cukup berani untuk berinvestasi pada diri kita sendiri? Sikap ini mendorong mereka untuk tidak pernah merasa puas dengan status quo. Mereka selalu mencari tantangan dan peluang baru yang dapat mengasah kemampuan serta menambah nilai diri. Dengan pemikiran yang kritis dan penuh pertanyaan, mereka menganggap bahwa setiap pengalaman adalah modal untuk masa depan. Investasi pada diri sendiri juga menciptakan mindset inovatif yang mendorong keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Tidakkah kita seharusnya menilai diri kita sebagai aset berharga yang layak dikembangkan? Melalui investasi yang konsisten dalam pendidikan dan pengembangan diri, mereka mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan teknologi. Mereka memahami bahwa pengetahuan yang terus diperbaiki adalah senjata utama dalam menghadapi persaingan global. Setiap pelatihan dan seminar yang diikuti merupakan bagian dari strategi untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan. Dengan begitu, mereka selalu berada di garis depan inovasi dan kemajuan. Apakah kita sudah siap mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk pertumbuhan diri? Inovasi pada diri sendiri juga tercermin dari upaya mereka dalam mengasah soft skill dan leadership. Mereka tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada pengembangan karakter, komunikasi, dan kemampuan memimpin tim. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa mereka mampu mengatasi berbagai dinamika kehidupan profesional maupun pribadi. Setiap peningkatan diri membawa dampak positif pada kualitas hidup dan potensi kesuksesan jangka panjang. Bukankah peningkatan diri adalah investasi terbaik yang dapat kita lakukan? Akhirnya, menolak untuk mengabaikan investasi pada diri sendiri adalah cerminan dari komitmen untuk terus berkembang dan tidak pernah berhenti belajar. Orang kaya tahu bahwa setiap ilmu dan keterampilan baru merupakan modal berharga yang tidak dapat diukur dengan uang. Dengan sikap ini, mereka tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki, melainkan selalu berusaha untuk mencapai potensi tertinggi. Apakah kita sudah siap mengambil langkah nyata untuk mengembangkan diri demi masa depan yang lebih cerah? Kemudian kebiasaan yang ke-8 adalah tidak pernah menghindari resiko yang terkalkulasi. Orang kaya memiliki keberanian untuk mengambil resiko, namun bukan resiko sembarangan. Mereka selalu melakukan analisis mendalam sebelum melangkah, memastikan bahwa setiap resiko yang diambil telah melalui perhitungan yang matang. Dengan pendekatan yang terukur, mereka mampu meminimalisir kerugian sekaligus memaksimalkan potensi keuntungan. Resiko yang terkalkulasi menjadi landasan strategi mereka dalam menghadapi dunia bisnis yang dinamis. Apakah kita sudah mampu membedakan antara resiko yang sehat dan resiko yang sembrono? Sikap terbuka terhadap resiko ini mendorong mereka untuk selalu mencari inovasi dan peluang baru. Setiap langkah yang berani diambil didasarkan pada data dan analisis, sehingga meskipun terdapat ketidakpastian, hasil yang diperoleh tetap dapat dikelola. Pendekatan ini mengajarkan kita bahwa tanpa adanya risiko, tidak akan ada pertumbuhan dan inovasi. Mereka selalu mempertanyakan, apa potensi keuntungan jika saya mengambil risiko ini? Sehingga setiap keputusan didasari oleh logika dan perhitungan yang solid. Tidakkah kita seharusnya lebih berani mengambil langkah maju meskipun menghadapi ketidakpastian? Orang kaya tidak pernah membiarkan ketakutan menguasai keputusan mereka. Mereka memahami bahwa risiko adalah bagian tak terhindarkan dari setiap pencapaian besar. Namun dengan perhitungan yang teliti, setiap risiko dapat diubah menjadi peluang emas. Sikap ini menuntun mereka untuk tidak berhenti berinovasi, meskipun menghadapi kemungkinan kegagalan. Dengan demikian, resiko bukan lagi menjadi momok, melainkan alat untuk mencapai keunggulan kompetitif. Bukankah keberanian dalam mengambil resiko adalah salah satu kunci untuk meraih sukses?
Setiap resiko yang diambil selalu disertai dengan rencana cadangan dan evaluasi menyeluruh. Orang kaya menyadari bahwa tidak semua resiko akan berakhir dengan keuntungan, sehingga penting untuk selalu siap menghadapi kemungkinan terburuk. Proses evaluasi ini memungkinkan mereka untuk belajar dari setiap kegagalan dan memperbaiki strategi ke depan. Dengan pendekatan ini, kegagalan pun diubah menjadi pelajaran berharga yang mendorong inovasi lebih lanjut. Apakah kita sudah cukup bijaksana untuk selalu mengevaluasi setiap langkah yang kita ambil? Akhirnya, keberanian mengambil resiko yang terkalkulasi adalah salah satu faktor utama yang membedakan orang kaya dari yang lain. Mereka tidak pernah menghindari kesempatan karena takut gagal, melainkan selalu menyiapkan strategi untuk mengatasi setiap kemungkinan. Dengan mindset yang berani dan analitis, mereka mampu menjadikan setiap tantangan sebagai batu loncatan menuju keberhasilan yang lebih besar. Sudahkah kita menyiapkan diri untuk mengubah ketakutan akan resiko menjadi pendorong inovasi dan pertumbuhan? Kemudian kebiasaan yang kesembilan adalah tidak pernah menunda pengambilan keputusan. Orang kaya selalu menyadari bahwa keputusan yang cepat dan tepat merupakan kunci untuk mengamankan peluang. Mereka tidak pernah menunda pengambilan keputusan karena waktu adalah faktor krusial dalam dunia bisnis dan investasi. Dengan kemampuan analisis yang tajam, setiap keputusan diambil berdasarkan informasi yang akurat dan relevan. Sikap ini memungkinkan mereka untuk selalu berada di depan persaingan, mengambil tindakan sebelum peluang berlalu. Apakah kita sudah cukup tegas dalam mengambil keputusan? Kecepatan dalam membuat keputusan tidak berarti mengabaikan perhitungan, melainkan menyeimbangkan antara kecepatan dan ketepatan. Orang kaya mengembangkan insting yang tajam untuk mengenali momen yang tepat, sehingga setiap langkah yang diambil selalu tepat sasaran. Mereka tidak membiarkan keraguan menghambat momentum, melainkan menggunakan intuisi yang telah diasah melalui pengalaman. Pendekatan ini mengajarkan kita bahwa keberanian untuk memutuskan adalah bagian dari strategi sukses. Tidakkah kita perlu melatih diri untuk lebih responsif dalam setiap peluang? Setiap keputusan diambil setelah melalui proses evaluasi yang mendalam dan konsultasi dengan para ahli. Orang kaya menyadari bahwa keputusan yang tertunda seringkali berujung pada kehilangan kesempatan emas. Oleh karena itu, mereka selalu menyiapkan kerangka kerja yang jelas untuk menilai risiko dan keuntungan secara cepat. Dengan demikian, pengambilan keputusan menjadi sebuah seni yang menggabungkan logika, pengalaman, dan intuisi. Apakah kita sudah siap meningkatkan kemampuan kita dalam membuat keputusan yang tepat waktu? Ketegasan dalam mengambil keputusan juga membangun reputasi sebagai pemimpin yang visioner dan dapat diandalkan. Orang kaya tidak takut untuk mengambil tanggung jawab atas keputusan yang diambil, meskipun menghadapi resiko kegagalan. Mereka percaya bahwa setiap keputusan, baik itu sukses atau gagal, adalah bagian dari proses pembelajaran yang memperkaya pengalaman. Sikap ini mendorong mereka untuk terus berkembang dan memperbaiki strategi di masa depan. Bukankah kepercayaan diri dalam membuat keputusan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan? Akhirnya, tidak menunda pengambilan keputusan merupakan prinsip yang mendasari kecepatan dan ketepatan dalam bertindak. Dengan tidak membiarkan keraguan menguasai pikiran, mereka mampu mengejar peluang tanpa terhambat oleh penundaan. Setiap keputusan yang cepat dan tepat mengukir jalan menuju pencapaian yang lebih besar dan membangun momentum yang sulit ditandingi. Sudahkah kita siap untuk melangkah dengan tegas dan tidak menunggu kesempatan datang begitu saja? Kemudian, kebiasaan yang tidak pernah dilakukan orang kaya yang ke-10 adalah tidak pernah terjebak dalam zona nyaman. Orang kaya selalu berupaya keluar dari zona nyaman untuk terus mengejar pertumbuhan dan inovasi. Mereka menyadari bahwa stagnansi adalah musuh utama dalam perjalanan menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Dengan semangat pantang menyerah, mereka selalu mencari tantangan baru yang dapat mendorong batas kemampuan diri. Sikap ini mendorong mereka untuk mengambil langkah-langkah berani meskipun menghadapi ketidakpastian. Apakah kita sudah siap untuk meninggalkan kenyamanan demi meraih potensi sejati?
Meninggalkan zona nyaman berarti berani menghadapi resiko dan tantangan yang belum pernah dicoba sebelumnya. Orang kaya memandang setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Mereka tidak takut gagal, karena setiap kegagalan dianggap sebagai batu loncatan untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar. Dengan pola pikir yang terbuka dan kreatif, mereka terus mencari cara untuk memperluas cakrawala dan meningkatkan kompetensi diri. Tidakkah kita seharusnya mengambil inspirasi dari sikap ini? Proses keluar dari zona nyaman juga mengajarkan kita untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan diri. Orang kaya selalu menetapkan target-target baru yang mendorong batas kemampuan, sehingga mereka tidak pernah terjebak dalam rutinitas yang monoton. Mereka memahami bahwa pertumbuhan sejati hanya dapat dicapai melalui pengambilan risiko yang terukur dan usaha yang konsisten. Hal ini menuntut keberanian untuk merombak pola pikir lama dan membuka ruang bagi inovasi. Apakah kita cukup berani untuk meninggalkan zona nyaman yang telah lama kita kenal? Keberanian untuk keluar dari zona nyaman juga menciptakan peluang untuk menemukan potensi yang tersembunyi. Orang kaya percaya bahwa setiap pengalaman baru, meskipun penuh tantangan, adalah landasan emas untuk mengembangkan diri. Mereka selalu mencari pengalaman yang berbeda dan unik, sehingga setiap hari menjadi kesempatan untuk belajar hal baru. Dengan demikian, hidup mereka dipenuhi dengan dinamika dan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah hidup yang penuh tantangan adalah hidup yang penuh arti? Akhirnya, tidak terjebak dalam zona nyaman adalah kunci untuk terus melangkah maju dan meraih pencapaian yang lebih tinggi. Orang kaya selalu mengingat bahwa pertumbuhan dan inovasi datang dari keberanian untuk mengambil resiko dan mencoba hal baru. Dengan pola pikir yang terbuka dan siap menghadapi perubahan, mereka menciptakan masa depan yang lebih cerah dan penuh potensi. Sudahkah kita siap untuk keluar dari zona nyaman dan menjelajahi dunia yang penuh peluang ini? Jadi, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya dan kita semua. Jangan lupa untuk share video ini ke orang-orang yang berada di sekitarmu agar ada banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari video yang kita buat ini. Jadi, jangan lupa untuk like dan subscribe juga agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya di masa depan. Sekian dari video ini, wassalam.